Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, ini temanya simple tapi tembus hingga ke akar. Ya, walaupun untuk aplikasi pesan WhatsApp itu masih sama seperti di rekomendasi tema sebelumnya, dia masih absen. Tapi secara keseluruhan untuk di bagian sistem, tema ini udah tembus. Oh ya, di rekomendasi tema kali ini kita hanya memberikan satu buah rekomendasi tema. Tapi kali ini kita akan memberikan tutorial cara download tema dari link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Biasanya ada beberapa dari teman kita yang nggak bisa download ya. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip-skip biar kalian nggak gagal paham. Dan oke, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, kayaknya langsung aja kita masuk ke pembahasan temanya terlebih dahulu. Oke, untuk tema yang kita akan bahas dari home screen-nya terlebih dahulu. Karena untuk di bagian lock screen, kita di sini menggunakan lock screen bawaan dari HyperOS. Tujuannya sih biar wallpaper-nya lebih simetris dengan wallpaper yang ada di bagian home screen. Untuk di bagian lock screen dia hanya seperti ini aja, kayaknya nggak ada yang perlu kita review untuk di bagian lock screen. Jadi langsung aja kita bahas yang ada di bagian home screen terlebih dahulu. Oke, di bagian atas ini ada widget yang unik ya widgetnya, tapi lumayan keren. Widgetnya hampir sama seperti widget yang kemarin yang udah pernah kita review. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca, arah mata angin, dan lokasi. Di sini widgetnya cukup komplit ya. Untuk kalendernya ada selama 7 hari ke depan, dan untuk perakiran cuacanya ada untuk 4 hari ke depan. Dan di sini juga ada kecepatan angin, dan untuk ini juga ada ya koneksi, kecepatan terkoneksi di sini juga ada. Sementara untuk icon pack pada tema ini emang sih secara overall nggak semuanya berubah, karena untuk di bagian sistem dia perubahannya seperti ini, tapi semuanya udah mengalami perubahan di bagian list dari icon-iconnya. Dia listnya semuanya warna ungu, termasuk untuk folder aplikasi dia juga ada warna ungu gitu ya. Ini keren ya untuk di bagian folder aplikasi. Dan untuk control center pada tema ini juga ada perubahan. Ini control centernya lumayan keren. Semuanya menggunakan warna ungu. Dan sekali lagi saya suka banget dengan warna ungu. Untuk indikator baterai dan juga batasnya pada tema ini ada perubahan, termasuk untuk di bagian notifikasi bar. Untuk di bagian notifikasi bar ini tampilannya seperti ini secara keseluruhannya. Notifikasi yang masuk dia warna ungu untuk di bagian fontnya. Dan untuk pilih gestur di bagian bawah sini dia juga udah ada perubahan, diganti warna ungu gitu. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, simple di sini tapi warnanya ungu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Lagi-lagi di sini untuk di bagian sistemnya menggunakan warna ungu, dan untuk balon catnya pun di sini menggunakan warna ungu. Untuk gestur animasi pada tema ini juga sama, ini ungu, dan ini keren ya. Menurutku sih keren. Temanya simple tapi tembus hingga ke sistem secara keseluruhan. Walaupun seperti yang udah kita bahas tadi di awal video, kalau tema ini untuk aplikasi pesan WhatsApp dia masih absen. Sementara untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini dia backgroundnya warna step separatornya dia ada background warna hitam gitu. Sementara untuk font dan juga ikonnya dia sama ya, semuanya warna ungu, gelap tapi terlihat keren. Dan tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah dirubah Hyper Lavender. Ya, ini adalah nama dari temanya, Hyper Lavender. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian recent app sama seperti biasa tema-tema yang lain, karena di recent app di bagian HyperOS yang saya gunakan dia tampilannya seperti itu. Dan untuk counter volume dia udah berubah jadi kecil gini, dan ini counter volumenya hampir sekarang ini tampilannya seperti ini ya. Dan untuk warnanya dia yang pasti jadi warna ungu gitu. Dan oke nih, yang udah kita bahas di bagian aplikasi pesan WhatsApp dia nggak tembus ya, biar kalian nggak penasaran. Jadi kita lihat untuk aplikasi pesan WhatsApp dia emang benar-benar nggak tembus. Dan untuk di bagian lock screen tadi udah kita bahas di awal video. Kalau untuk di bagian lock screen ini saya menggunakan lock screen bawaan dari HyperOS-nya. Jadi di sini nggak perlu kita bahas dia, kita hanya bermain di bagian warna dan juga wallpaper-nya. Oh ya, untuk link download wallpaper-nya seperti biasa nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke pembahasan cara download temanya. Dan biar kalian benar-benar yakin, di sini kita masuk ke bagian tema. Dan ini temanya Hyper Lavender. Ukuran folder temanya lumayan kecil ya, hanya 11,2 MB. Sementara untuk desainer di tema ini Posinki. Dan oke nih, sekarang kita gunakan tema bawaan dari Pocophone terlebih dahulu. Buat kalian yang menggunakan tema ataupun Xiaomi, kalian bebaslah menggunakan tema apa aja terlebih dahulu kita terapkan. Dan ini biar kalian yakin kalau tema ini memang benar-benar bisa di-download.
Dan oke, kita klik di bagian hypernya, kita hapus. Dan oke nih, di sini saya punya satu buah catatan ataupun notepad ya. Dan ini notepadnya isinya link, dan kalian anggap aja kalau notepad ini adalah link deskripsi yang biasa kalian gunakan untuk download. Karena nanti untuk link download yang saya sertakan di kolom deskripsi dan tampilannya seperti ini, Hyper Lavender, kalian klik aja seperti ini, dan pasti kalian ada yang mengalami seperti ini ya. Jadi dia tulisannya hanya Cina aja. Sorry, sebentar. Dia tulisannya hanya tulisan Mandarin ataupun Cina segitu, dan di bagian sini nggak ada apa-apa. Jadi kalian caranya seperti ini, kalian kembali ke bagian kolom deskripsi, ataupun sini saya kembali ke bagian catatan, kalian tekan agak lama seperti ini, kemudian kalian pilih titik 3, dan di bagian bawah sini ada cari di via. Oh ya, hampir kelupaan, kalian perlu download terlebih dahulu via browser ya. Dan tampilannya seperti ini. Dia ada di Play Store, dan ini gratis ya, kalian download aja via browser, dan nanti setelah di download langsung kalian buka aja, dan kita kembali lagi seperti ini, kita klik agak lama seperti di bagian linknya. Kalian bisa copy terlebih dahulu, bebas ya, ataupun ikuti cara seperti ini. Kalau saya sih seperti ini ya, kalian klik di bagian titik 3 di bagian pojok sini. Di bagian bawah sini ada cari di via, kalian klik aja. Nah, enaknya kalau via browser di bagian bawah atas ini emang sama tulisannya seperti yang ada di bagian Chrome tadi ya. Dan sini ada tulisan Mandarin aja. Nah, kalau di via browser di sini tadi ada jendela pop-up. Kita ulangi. Nah, di bagian bawah sini ada jendela pop-up. Izinkan situs ini untuk membuka website. Klik OK, dan kita ulangi lagi ya. Karena dia jendela pop-up-nya hanya sebentar banget. Nah, klik OK. Dan nanti secara otomatis langsung terbawa ke aplikasi tema dan langsung ke tema yang kita tuju. Kita unduh aja. Dan ini temanya udah terunduh, jadi bisa langsung kalian terapkan. Saya rasa kalian cukup paham lah ya. Oh ya, untuk di bagian lock screen dia tampilan lock screen-nya seperti ini. Tapi karena saya pengen sinkron dengan yang ada di bagian home screen, jadi untuk di bagian lock screen saya menggunakan lock screen bawaan dari HyperOS. Dan oke, mungkin itu aja yang bisa saya review untuk rekomendasi kali ini. Dan tutorialnya mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya cara download tema dari link yang biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.